Bab 396, Melahap Naga. Lelaki berjubah hitam yang berdiri di kejauhan melihat pemandangan ini dan mengangkat sudut mulutnya sambil tersenyum jenaka. Tinju kanan Fang Yu langsung terbenam ke dalam matahari kecil yang gelap. Lalu, tiba-tiba muncul kekuatan hisap yang amat besar di dalamnya. Fang Yu tersedot ke dalamnya. Hahaha, kau masuk perangkap. Lelaki berjubah hitam itu tertawa keras ke arah langit, melangkah maju, dan terbang ke udara, kembali ke depan matahari kecil yang gelap itu lagi. Matahari kecil yang gelap ini tidak lain adalah asal-usulnya. Itu naga yang sedang menelan. Naga pemakan. Tidak banyak jenis naga, dan naga pemakan merupakan kelompok naga paling langka setelah naga ilahi. Naga pemakan, sebagaimana namanya, tumbuh lebih kuat dengan cara melahap, dan dapat melahap apapun di dunia. Puluhan ribu tahun yang lalu, ketika ras pemakan naga berada di puncaknya, dikatakan bahwa mereka bahkan dapat melahap hukum langit dan bumi dan tak terkalahkan untuk sementara waktu. Naga menelan yang paling kuat bahkan mencoba melahap pusat bumi. Namun tak lama kemudian, seekor naga dewa lahir, yang memusnahkan semua makhluk hidup, termasuk naga pemakan. Naga pemakan tidak bisa lagi melahap sesuka hatinya, dan populasi mereka perlahan menurun hingga hanya tersisa 1 digit saja. Sejak saat itu, seluruh suku naga menelan menganggap naga sebagai musuh bebuyutan mereka dan selalu berpikir untuk melakukan serangan balik. Kebencian ini telah ditekan selama puluhan ribu tahun, hingga hari ini. Sebelum naga suci terakhir pergi, ia meninggalkan asal-usulnya, dan butuh waktu hampir 10.000 tahun untuk membiarkan bayi naga. Hal ini diceritakan kepadanya oleh Ayah Tunlong. Ayah Tunlong meramalkan bahwa bayi naga akan muncul sekitar 8.000 tahun kemudian, dan memerintahkan Tunlong untuk menelannya saat masih bayi naga. Jika kita menunggu sampai bayi naga tumbuh menjadi naga dewa, sudah terlambat. Tunlong teringat kata-kata ayahnya. 1.200 tahun yang lalu, yang berarti 8.000 tahun kemudian sebagaimana dikatakan ayahnya. Sang naga penelan menemukan keluarga manusia dan, menggunakan sedikit trik, memerintahkan mereka untuk mencari asal-usul sang naga. Naga pemakan meninggalkan kutukan dan setetes darahnya sendiri di pembuluh darah manusia ini. Dengan cara ini, manusia ini juga memiliki kepekaan naga. Selama kekuatan naga muncul, mereka dapat merasakannya dengan tajam. Hari ini, 1.200 tahun kemudian, Tunlong akhirnya menunggu orang yang dipilih oleh Dragon Origin. Sekarang, orang ini telah mengambil inisiatif untuk memasuki asalnya. Ini seperti seekor domba yang masuk ke mulut harimau. Mereka siap mati. Tahukah kamu, kekuatan melahap naga itu berasal dari asal-muasalnya. Shenlong, kau tidak pernah menyangka hari ini akan tiba, bukan? Kau tidak pernah menyangkanya, bukan? Tunlong tertawa hampir gila ke arah langit. Makhluk apapun yang memasuki asal-usulnya tidak akan pernah bisa bertahan hidup. Manusia itu, beserta bayi naga di dalam dirinya, tidak dapat melarikan diri. Setelah melahap bayi naga, naga pemakan naga akan dapat tumbuh dengan cepat dan akan segera menjadi penguasa bumi lagi, yang menguasai semua makhluk hidup. Hahaha. Tawa Tunlong terdengar liar dan tak terkendali, hingga mencapai telinga semua orang yang hadir. Pada saat yang sama, auranya tiba-tiba naik. Tekanan pada anggota keluarga Ye menjadi semakin kuat. Ah! Banyak anggota keluarga Ye menjerit dan jatuh ke tanah, meratap karena tidak mampu menahan tekanan berat. Melihat kejadian tragis itu, Zenan, kepala keluarga, menjadi pucat dan matanya merah. Tetapi dia tidak dapat berbuat apa-apa. Dia merasakan seluruh tubuhnya gemetar. Dia hampir pingsan. Maron, yang berdiri di sampingnya, berlutut dengan satu kaki dan memeluk Nita yang sedang sekarat. Dalam posisi ini, tekanan pada Nita berkurang, tetapi Maron merasa sulit untuk menanggungnya. Pembuluh darah muncul di dahinya dan giginya bergemeretak. Kalau saja dia tidak suka berolahraga di hari kerja, dia pasti sudah pingsan sekarang. Tapi Maron tidak peduli dengan rasa sakit yang datang dari tubuhnya. Satu-satunya hal yang dia pedulikan adalah saudara perempuannya Nita dalam pelukannya. Mata Nita sedikit linglung saat ini dan dia tidak dapat berbicara. Jika terus seperti ini, aku takut aku benar-benar tidak bisa bertahan. Maron tidak dapat membayangkan adegan di mana saudara perempuannya yang paling dicintainya meninggal di pelukannya. Kau tak boleh mati, kau tak boleh mati. Maron menggertakkan giginya, mengangkat kepalanya dengan susah payah, menatap Tunlong yang tertawa di udara dengan mata merahnya, dan meraung dengan sekuat tenaga, dasar monster, hentikan sekarang juga. Hentikan sekarang juga. Raungan itu membelah langit dan mencapai telinga semua orang yang hadir. Wajah Zenan berubah drastis, dia berbalik dan menatap Maron dengan mata terbelalak. Apa yang sedang kamu lakukan? Lelaki berjubah hitam itu jelas-jelas sedang gila. Pada saat ini, Maron pada dasarnya mencari kematian dengan meraung seperti itu. Maron, kamu, wajah Zenan menjadi pucat. Maron menatap Zenan dan menangis. Nita tidak sanggup bertahan lebih lama lagi, aku tidak sanggup melihatnya mati. Baru saat itulah Zenan menyadari Nita yang terbaring di pelukan Maron dan sedang sekarat. Zenan terkejut. Pada hari kerja,
Nita adalah kesayangan seluruh keluarga Ye, dan semua orang sangat mencintainya. Karena dia adalah orang termuda dalam keluarga yang terkena kutukan, dia hanya memiliki waktu hidup 20 tahun. Sejak lahir, telah ditetapkan bahwa Anda hanya dapat hidup selama 20 tahun. Sungguh menyakitkan bagi seorang anak yang baru saja dilahirkan untuk kehilangan masa depannya. Setiap anak adalah buah hati orang tuanya. Saat Nita masih kecil, Zenan dan istrinya kerap kali menangis tak terkendali saat melihat bekas kutukan di tubuh Nita. Cinta ekstra yang saya tunjukkan kepadanya setelahnya juga dimaksudkan untuk membiarkannya meninggalkan kenangan terbaik dalam hidup yang singkat ini. Pada saat ini, melihat Nita berbaring di pelukan Maron dengan tatapan bingung di matanya, Zenan merasakan sakit yang tajam di hatinya. Tapi apa yang dapat kita lakukan? Monster di hadapan mereka bukanlah sesuatu yang dapat mereka lawan. Raungan Maron bisa membawa kehancuran bagi seluruh keluarga Ye. Tepat ketika Zenan tengah memikirkan segala macam hal, suara tawa naga yang menelan udara tiba-tiba berhenti. Ia menoleh untuk melihat Maron yang mengom, lalu memiringkan kepalanya sedikit. Apa yang baru saja kau katakan? Aku tidak mendengarnya dengan jelas. Katakan lagi. Ketakutan membuat gigi Maron bergemeletuk, namun dia masih menatap Tunlong dengan mata merah. Tuan, apa yang baru saja dia katakan tidak ditujukan kepada Anda? Kata Zenan cepat. Bukankah kau mengatakan itu padaku? Tunlong mencibir dan tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya. Maron mengerang kesakitan, dan seluruh tubuhnya langsung terangkat ke udara, sementara Nita dalam pelukannya jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, udara hitam yang meresap ke dalam tanah menghilang, dan tekanan yang menyesakkan juga menghilang. Orang-orang keluarga Ye yang tergeletak di tanah akhirnya bisa bernapas lega. Aku sedang dalam suasana hati yang baik, jadi aku hanya akan mengambil satu nyawamu. Tunlong berkata dengan dingin, ini juga karena kau membawakanku asal-usul naga suci. Jika tidak seorang pun dari kalian akan selamat hari ini. Sambil berbicara, Maron yang ditahan oleh kekuatan besar, perlahan terbang menuju naga yang menelan itu. Zenan membantu Nita bangkit dari tanah. Setelah tekanan itu hilang, mata Nita akhirnya kembali bersemangat, tetapi seluruh tubuhnya masih dalam kondisi lemah. Nita menatap Maron yang sudah mencapai Tunlong, matanya memerah, dan dia berkata dengan lemah, "Kakak." Maron menatap Tunlong di depannya, wajahnya pucat. Dia menggertakkan giginya dan berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan diri dari ikatan itu. Akan tetapi kekuatan naga menelan telah menguncinya sepenuhnya, dan sekeras apapun ia berusaha, ia tidak dapat bergerak sedikitpun. Di antara manusia, kau cukup berani. Kau bahkan berani memanggilku monster. Tunlong menatap Maron dan berkata dengan dingin. Setelah mencoba berjuang beberapa kali, Maron menyerah total. Melihat naga di depannya, rasa takut di hatinya lenyap. Kalau toh aku tidak bisa melarikan diri, kenapa aku harus takut? Bukankah kau monster? Kau sama sekali bukan naga. Kau hanya tiruan. Maron meraung dengan mata merah. Mendengar kata-kata ini, aura Tunlong tiba-tiba berubah. Boom! Terdengar ledakan keras dan gelombang udara menyebar keluar. Palsu, beraninya kau mengatakan aku tiruan Shenlong. Tunlong berkata dengan nada haus darah. Dia mengulurkan tangan, mencengkeram leher Maron dan mengangkatnya. Pembuluh darah muncul di dahi Maron dan dia berteriak kesakitan. Maron! Melihat pemandangan ini, semua orang di keluarga Ye merasakan hawa dingin di hati mereka. Dasar manusia rendahan, aku akan membiarkanmu merasakan sakit yang paling luar biasa di dunia. Kata Tunlong dingin, mengepalkan tangan kanannya membentuk cakar dan mengarahkannya ke dada kiri Maron. Ah! Maron menjerit memilukan. Tangan Tunlong perlahan-lahan masuk ke dada Maron, lalu tiba-tiba menariknya keluar. Seluruh jantung dipegang di tangan naga yang menelan. Boom! Detik berikutnya, jantungnya hancur dan darah serta daging berceceran. Bab 397, Sang Pembunuh Naga, Fang Yu. Maron. Zenan sangat marah hingga dia memuntahkan darah. Mata Nita dipenuhi dengan keputusasaan, dan air mata diam-diam mengalir di pipinya. Anggota keluarga Ye lainnya semuanya memiliki ekspresi sedih di wajah mereka. Maron hampir dapat dipastikan akan menjadi kepala generasi berikutnya dari keluarga Ye mereka. Namun sekarang, dia mati di tangan pria berjubah hitam. Maron kehilangan semua gerakan, tetapi tubuhnya tetap di udara. Tunlong mengepalkan tangan kanannya yang berlumuran darah sedikit. Sebuah manik berwarna merah darah seukuran kepalan tangan muncul di tangannya. Tunlong mencibir dan memasukkan manik-manik itu ke dada kiri Maron yang tertusuk. Manik-manik itu memancarkan semburan cahaya. Luka di dada kiri Maron langsung sembuh. Lalu, tubuhnya tiba-tiba berkedut dan matanya memancarkan warna merah darah. Ayo, bunuh keluargamu dengan tanganmu sendiri. Pasti rasanya luar biasa, kata Tunlong sambil tersenyum. Maron perlahan berbalik dan menatap anggota keluarga Ye di tanah di kejauhan. Tidak ada emosi di matanya yang berwarna merah darah. Pada saat yang sama, aura pembunuh yang mengerikan keluar darinya.
Kemudian, dia mencondongkan tubuh ke depan dan menukik ke arah tempat anggota keluarga Ye berada. Dalam 2 atau 3 detik, Maron bergegas di depan semua orang di keluarga Ye. Maron. Orang yang paling dekat adalah Paman Maron, seorang pria berusia 50-an. Minggir, dia bukan lagi Maron di masa lalu. Zenan berteriak dari belakang. Namun, sudah terlambat. Maron mengulurkan tangan, meraih leher pamannya dan meremasnya dengan kuat. Retakan. Mata pamannya terbelalak dan dia langsung meninggal. Berlari. Melihat kejadian ini, seluruh anggota keluarga Ye yang ada di sekitar merasa ngeri dan langsung mundur. Tapi kecepatan Maron jauh lebih cepat dari mereka. Sebuah pedang hitam muncul di tangannya, dan setiap tebasan pedang akan merenggut nyawa seorang anggota keluarga Ye. Kepalanya melayang, terbelah dua, dan pisaunya menembus jantung. Tindakan Maron sangat kejam, dan kematian setiap anggota keluarga Ye sangat tragis. Menyaksikan anggota inti keluarga meninggal satu demi satu, Zenan gemetar seluruh tubuhnya. Siapakah yang menyangka akan ada hari seperti itu dan kejadian seperti itu? Zenan menarik napas dalam-dalam dan menatap Nita. Ia menangkap salah seorang anggota suku yang mencoba melarikan diri dan berkata, "Bawa nona muda itu bersamamu dan larilah sejauh yang kau bisa." Baiklah, baiklah, Patriark. Anggota klan itu segera mendukung Nita. Zenan berdiri dan menatap Maron yang sedang membunuh dengan gila-gilaan tidak jauh darinya, dengan tatapan penuh tekad di matanya. Saat Nita dibawa pergi, dia berbalik dan menatap ayahnya, dengan air mata di matanya. "Mau lari? Itu adikmu, kan? Bunuh dia dulu." Pada saat ini, Tunlong tiba-tiba memberi perintah. Maron segera berhenti menyerang orang di depannya dan bergegas menuju ke arah di mana Nita melarikan diri. Wajah Zenan berubah drastis dan dia segera berangkat. Tunlong menyaksikan pembunuhan Maron dengan penuh minat. Ia secara alami haus darah dan sangat suka melihat adegan seperti ini. Sang naga penelan menoleh dan melirik ke arah asal penelan, sambil mengernyit sedikit. Fang Yu telah tersedot dan melahap asal-usulnya begitu lama, mengapa dia tidak merasakan peningkatan kekuatan? Secara teori, proses melahapnya tidak akan memakan waktu lama, paling lama tidak lebih dari 2 menit. Akan tetapi, sang penelan naga belum pernah menelan saripati naga dewa sebelumnya. Barangkali, akan memakan waktu lebih lama untuk memurnikan hakikat naga, dan ini adalah hal yang wajar. Tunlong tidak terburu-buru. Rencana untuk melahap naga muda diatur oleh ayahnya dan berlangsung selama hampir 10.000 tahun. Sekarang rencananya sudah berhasil dituntaskan, tak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Tunlong berbalik dan menatap Maron lagi dengan senyum main-main di wajahnya. Maron telah bertarung dengan Zenan dan berada di posisi unggul. Tak lama kemudian, dia akan menyiksa dan membunuh ayahnya dengan tangannya sendiri. Ini adalah hukuman Tunlong untuk Maron. Biarkan dia membunuh orang-orang yang dicintainya satu persatu dengan tangannya sendiri. Saat Tunlong tengah menikmati pertunjukan, matahari kecil yang gelap di belakangnya tiba-tiba bergetar. Tunlong tidak menyadarinya. Lalu seluruh asal berguncang lagi. Kali ini, Tunlong menyadari ada yang tidak beres dan segera berbalik. Namun begitu ia menoleh, ia melihat sebuah tinju besar bersinar dengan cahaya kemasan. Boom! Dengan suara keras, seluruh kepala naga penelan meledak. Mengaum. Setelah mengalami pukulan yang sangat berat, naga penelan tidak dapat lagi mempertahankan wujud manusianya. Gas hitam keluar dari tubuhnya dan wujud naga aslinya mengembun di udara. Melihat Fang Yu yang tidak terluka di depannya, Tunlong merasa ngeri. Ini, tidak mungkin. Bagaimana Fang Yu bisa keluar setelah terhisap ke sumber pemangsanya? Hisapan di dalam begitu kuat, aku hampir tersedot ke bagian terdalam dan tidak bisa keluar. Fang Yu menjabat tangannya dan berkata. Di asal mula menelan naga, Fang Yu merasakan kekuatan hisap yang luar biasa kuat. Kekuatan ini bahkan ingin menguraikan setiap bagian tubuhnya dan menyedot energi spiritual dalam dantiannya, termasuk kepala emas kecil itu. Jika tubuh Fang Yu tidak cukup kuat, dia akan hancur menjadi bubuk dalam sekejap. Melihat naga hitam di depannya, Fang Yu hampir bisa memastikan bahwa naga hitam ini adalah sejenis spesies kuno, yang termasuk dalam jenis yang sama dengan naga dewa. Sekarang kau bisa memberitahuku namamu, kata Fang Yu. Tunlong menatap Fang Yu, hatinya masih dipenuhi rasa ngeri. Namun setelah mendengar kata-kata Fang Yu, ia dengan bangga menjawab, akulah naga pemakan. Penguasa sejati dunia. Separuh kalimat pertama seharusnya benar, tetapi separuh kalimat kedua masih bisa diperdebatkan. Fang Yu tersenyum dan sosoknya berkelebat. Dalam sekejap, dia menyerbu ke kepala naga hitam itu, mencengkeram kedua tanduk naga di atas kepala naga itu dengan kedua tangannya, dan menghantamkannya. Boom! Naga yang menelan itu jatuh dengan keras ke tanah. Tubuh Fang Yu secepat kilat, jatuh dengan cepat, dan kakinya menginjak kepala naga yang menelan itu dengan keras. Boom! Terjadi ledakan lain. Mengaum. Naga pemakan itu membuka mulutnya lebar-lebar dan mengeluarkan raungan marah dan menyakitkan. Dor, dor, dor.
Fang Yu menginjak kepala naga penelan dengan keras, setiap langkahnya semakin berat daripada sebelumnya. Setelah memukul Tunlong kembali ke bentuk aslinya, Fang Yu merasa menghadapinya semudah bermain rumah-rumahan. Tubuh naga itu yang besar membuat Tunlong tidak mungkin menghindar dari serangan Fang Yu, dan dia pun tidak dapat melawan Fang Yu. Setelah lebih dari 10 tendangan, Fang Yu sedikit mengernyit dan bangkit. Kekuatan fisik naga memang jauh melampaui imajinasi. Agar tanah tidak hancur, Fang Yu tidak menggunakan seluruh kekuatannya, tetapi setidaknya ia menggunakan 40% hingga 50% dari kekuatannya. Tidak peduli makhluk apapun itu, ia tidak akan mampu menahan serangkaian serangan Fang Yu tadi. Tetapi naga pemakan itu bertahan dan tidak menunjukkan tanda-tanda kematian. Setelah memikirkannya, Fang Yu menepuk-nepuk tas penyimpanan. Pedang patah muncul di tangannya. Pedang surga. Fang Yu memegang pedang dao surgawi di tangannya dan menatap naga penelan di bawah. Pada saat ini, Fang Yu tiba-tiba teringat pada lelaki tua gila itu bertahun-tahun yang lalu. Orang tua itu membanggakan bahwa ia telah membunuh seekor naga. Aku tidak tahu, naga jenis apa yang dia bunuh. Jika itu adalah naga pemakan, Fang Yu juga bisa mencapai prestasi ini hari ini. Pembunuh naga. Judul ini cukup mengesankan. Memikirkan hal ini, Fang Yu mengepalkan pedang dao surgawi di tangannya dan menebasnya. Energi pedang berbentuk bulan sabit dengan cahaya biru membelah langit dan menebas langsung ke arah naga yang menelan di bawah. Tidak. Tunlong hanya punya waktu untuk membuat suara ini. Boom. Detik berikutnya, tanah di bawahnya meledak. Tanah dan bebatuan runtuh dan udara dipenuhi asap dan debu. Nafas naga menelan menghilang. Fang Yu memasukkan kembali pedang tiadao ke dalam tas penyimpanan dan berbalik untuk melihat ke arah lain. Ah! Zenan berteriak kesakitan saat seluruh lengan kanannya terpotong oleh pisau Maron. Tidak ada emosi di wajah Maron. Dia mengangkat pedangnya lagi, ingin memenggal kepala Zenan. Wajah Zenan menjadi pucat. Dia menyerah, menutup matanya, dan menunggu kematian datang. Tetapi pada saat ini, energi biru muda tiba-tiba muncul di udara dan melilit pedang di tangan Maron. Maron memandang Nita di belakang Zenan. Mata Nita bersinar biru, dan kedua tangan putihnya terangkat ke atas, menggunakan Bing Xinjue untuk menangkis pedang Maron. Namun, kekuatan Maron terlalu kuat. Nita menggertakkan giginya dan berusaha sekuat tenaga, tetapi dia hampir pingsan. Kakak, Nita menatap Maron, air mata mengalir di wajahnya. Pada saat ini, Maron tiba-tiba mengerahkan tenaga untuk melepaskan diri dari energi itu. Kemudian, dia menggenggam pedang itu erat-erat dan melemparkannya ke arah Nita. Wus! Pedang itu memotong udara dan menimbulkan ledakan sonik. Tidak. Zenan berteriak sedih. Dalam sekejap, pedang itu sampai ke dahi Nita, hanya berjarak 1 cm dari menusuknya. Tetapi pada saat ini, cahaya kemasan melintas di depan Nita. Boom! Pedang itu digenggam oleh tangan dan kemudian meledak seketika. Bab 398, Gila. Nita menatap kosong pada sosok di depannya. Fang Yu melempar pedang patah itu dengan santai. Pedang itu jatuh ke tanah dan berubah menjadi gumpalan gas hitam. Maron, dengan mata merah, meraung dan bergegas menuju Fang Yu. Dia sangat cepat dan dalam sekejap dia sudah berada di depan Fang Yu. Dia mengepalkan tangannya dan mencengkeram bagian jantung Fang Yu di dada kirinya. Fang Yu dengan mudah meraih tangan Maron dan memutarnya. Retakan. Dengan suara keras, tangan kanan Maron langsung patah. Namun Maron tampaknya tidak merasakan sakit apapun, dia meraung dan mengulurkan tangan kirinya lagi. Telapak tangan kanan Fang Yu memotong lengan kiri Maron. Retakan. Tangan kiri Maron patah di siku dan terlempar keluar. Hanya dalam 2 detik, tangan kiri dan kanan Maron dilumpuhkan oleh Fang Yu. Namun Maron masih memiliki tatapan membunuh dan ekspresi yang sangat ganas, seperti binatang buas. Dia bukan lagi orang yang hidup. Fang Yu menatap Maron dan mengangkat alisnya sedikit. Ah! Maron menyerang lagi, menghantamkan kepalanya ke depan. Fang Yu mundur selangkah, dengan mudah menghindari serangan itu, lalu menendang tempurung lutut kiri Maron. Pah! Terdengar lagi suara mengerikan tulang patah. Kaki kiri Maron patah dan dia tidak bisa lagi menjaga keseimbangan, jadi dia berlutut dengan satu lutut di tanah. Kakak, melihat kondisi Maron yang menyedihkan, Nita tidak dapat menahan air matanya yang jatuh. Jika bukan karena melindunginya, bagaimana Maron bisa menjadi seperti ini? Zenan, yang tidak jauh darinya, juga tampak sedih. Tepatnya, dia bukan lagi saudaramu. Fang Yu menoleh ke arah Nita dan berkata. Memanfaatkan waktu ini, Maron, yang telah kehilangan 3 anggota tubuh, tiba-tiba memiliki cahaya merah di matanya. Dia membuka mulutnya, dan bola energi yang kuat mengembun di mulutnya. Nita memperhatikan pemandangan ini, wajahnya berubah drastis, dan dia berteriak, hati-hati. Boom! Sebelum Nita bisa menyelesaikan kata-katanya, Fang Yu menamparnya tanpa menoleh. Tamparan itu mendarat tepat di wajah Maron.
Bola energi yang terkondensasi di mulut Maron meledak di tempat sebelum dia sempat melepaskannya. Boom! Fang Yu berdiri di tempatnya, memegang Nita dengan satu tangan, membiarkan ledakan itu mendorongnya lebih dari 10 meter jauhnya. Namun, orang-orang lain yang berada di dekatnya tidak seberuntung itu. Mereka terkena gelombang udara yang kuat dan jatuh berkeping-keping, berteriak kesakitan. Hampir 1 menit kemudian, asap dan debu di tanah berangsur-angsur menghilang. Sebuah kawah tercipta akibat ledakan di tempat Maron berada. Jasad Maron tidak terlihat lagi, tampaknya telah hancur menjadi bubuk. Mereka yang masih hidup menatap kosong ke arah lubang di hadapan mereka, lalu memandang sekeliling pada kekacauan itu. Banyak orang tergeletak di tanah, berlumuran darah. Banyak dari mereka meninggal dengan cara yang sangat tragis dan mengerikan untuk ditonton. Melihat jasad orang-orang ini, anggota keluarga Ye yang masih hidup tidak dapat menahan mata merah, dan banyak dari mereka bahkan menutupi wajah mereka dan menangis. Keluarga Ye mereka memiliki sejarah lebih dari 1000 tahun, dan juga telah dikutuk selama lebih dari 1000 tahun, sungguh menyedihkan. Namun Tuhan tetap tidak membiarkan mereka pergi. Kenapa? Keluarga Ye tidak tahan lagi dan berlutut di tanah sambil menangis dengan sedihnya. Mereka yang meninggal hari ini adalah keluarga terdekatnya, keluarga sedarah. Hanya dalam hitungan menit, mereka berubah menjadi mayat dingin, beberapa di antara mereka bahkan tidak bisa tetap utuh. Tidak seorang pun dapat menerima hasil ini. Kepala keluarga, Zenan, menatap kosong ke arah penyok akibat ledakan itu, seluruh tubuhnya kaku. Dia masih tidak percaya bahwa putranya, Maron, calon kepala keluarga Ye, meninggal seperti ini. Tak ada mayat tersisa. Zenan berlutut di tanah, matanya merah dan tak bernyawa. Kakak, wajah Nita pucat, seluruh tubuhnya gemetar, dan air matanya mengalir deras. Setelah hari ini, orang yang paling mencintainya di dunia menghilang. Kakaknya Maron tidak akan pernah kembali. Memikirkan punggung Maron saat dia membelanya pada akhirnya, Nita menjadi lebih sedih dan menangis. Fang Yu, yang berdiri di sampingnya, tidak berniat maju untuk menghiburnya. Dia memikirkannya, menggerakkan tubuhnya, dan kembali ke aula leluhur. Balai leluhur sudah menjadi reruntuhan pada saat ini. Di tengah reruntuhan itu ada retakan yang dalam. Ini adalah retakan yang diciptakan Fang Yu menggunakan pedang Dao Surgawi. Fang Yu tiba di atas celah dan melihat ke bawah, namun tidak menemukan tubuh naga pemakan. Aneh, apakah bisa berubah menjadi abu? Dengan serangan pedang tadi, seharusnya tidak separah itu. Fang Yu menggaruk kepalanya dan melompat ke celah itu. Retakan ini kedalamannya sekitar 70 atau 80 meter. Fang Yu mencapai bagian terdalam retakan itu, tetapi tetap tidak melihat puing-puing apapun. Naga menelan besar itu lenyap begitu saja tanpa meninggalkan jejak apapun. Hal ini membuat Fang Yu sangat tidak senang. Dia awalnya berpikir untuk membawa kembali tubuh naga itu untuk penelitian. Bagaimanapun, ini adalah spesies naga yang sangat langka, dan bagian manapun dari tubuhnya sangat berharga. Tetapi sekarang tampaknya gagasan ini telah hancur. Fang Yu berdiri di dekat celah itu, memandang sekeliling, dan sedikit mengernyit. Dia merasa ada sesuatu yang salah. Ini bukan hanya tentang hilangnya tubuh naga yang menelan, tapi seluruh proses pertarungan dengan naga menelan. Kelihatannya terlalu mudah. Naga, meskipun bukan naga dewa, juga merupakan naga yang telah bertahan selama ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun. Meskipun Fang Yu tidak begitu yakin bagaimana kekuatan naga pemakan dibandingkan dengan naga ilahi, dia yakin bahwa makhluk apapun yang dapat bertahan hidup dalam waktu lama bukanlah orang baik dan pasti tidak mudah untuk dihadapi. Sama seperti dirinya sendiri. Berdasarkan konsep ini, kekuatan naga yang menelan tidak dapat dibatasi seperti itu. Dan tubuhnya tidak dapat sekecil itu. Naga legendaris ini panjangnya lebih dari 1 kilometer. Sekalipun naga pemakan tidak sebaik naga dewa, ia telah hidup selama puluhan ribu tahun, jadi wajar saja jika ia memiliki tubuh sepanjang 300 atau 400 meter, bukan? Tetapi naga menelan yang baru saja kita lawan hanya berukuran 30 atau 40 meter, jauh dari naga legendaris. Fang Yu bahkan merasa bahwa naga menelan ini tidak sebagus serigala piton raksasa yang ditemuinya di lembah abadi yang jatuh. Terlalu lemah. Kalau kita menggunakan klasifikasi alam para kultivator untuk mengevaluasi naga pemakan ini, kekuatannya paling banyak tidak akan melebihi tahap transformasi roh. Oh benar, aku sudah mempertimbangkan ini sebelumnya. Ada lebih dari satu keluarga seperti keluarga Ye yang disebut sebagai penjaga naga. Naga penelan pasti memiliki beberapa basis yang mirip dengan keluarga Ye. Dengan kata lain, mungkin ada naga penelan yang sama di keluarga-keluarga itu. Setelah berpikir sejenak, Fang Yu hampir yakin bahwa naga menelan yang baru saja dibunuhnya pasti bukan tubuh aslinya. Mungkin saja itu hanyalah klon yang ditinggalkan oleh naga penelan. Wujud asli naga penelan pasti masih ada di suatu tempat di dunia. Setelah memikirkan ini, Fang Yu tidak tertekan, tetapi malah tampak bersemangat. Baginya, musuh terbesar yang hidup di dunia ini adalah kesepian. Kini, setelah mengetahui bahwa masih ada makhluk-makhluk di dunia yang berasal dari era yang sama dengannya, atau bahkan muncul lebih awal darinya, ia merasa nyaman karena telah menemukan jenisnya sendiri. Tidak peduli apa, bahkan jika aku hanya membunuh klon naga penelan, itu tetap saja membunuh naga.
Fang Yu tersenyum, berdiri dan terbang ke atas. Jika aku benar-benar bertemu dengan lelaki tua itu di masa depan, aku juga bisa membanggakan bahwa aku adalah pembunuh naga. Nita perlahan berjalan menuju tempat Maron meninggal. Ada sebuah lubang dengan diameter beberapa meter. Kakak. Nita tidak dapat menahannya lagi. Dia pun duduk di tanah, memeluk lututnya, dan menangis sejadi-jadinya. Pada saat ini, Zenan yang sedari tadi berdiri kaku di tempat, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Nita dengan kedua matanya yang merah, dengan tatapan membunuh yang mengerikan. Beraninya kau menangis. Zenan berdiri dan berjalan menuju Nita. Nita gemetar seluruh tubuhnya dan menatap Zenan. Zenan menutupi bagian lengan kanannya yang patah akibat dipotong oleh Maron, dan berkata dengan suara serak, jika kamu tidak membawa Fang Yu pulang, bagaimana mungkin keluarga Ye kita bisa mengalami bencana seperti itu? Mendengar ini, Nita gemetar seluruh tubuhnya, menatap ayahnya berjalan ke arahnya, tak bisa berkata apa-apa. Mendengar ini, Nita gemetar seluruh tubuhnya, menatap ayahnya berjalan ke arahnya, tak bisa berkata apa-apa. Dia belum pernah melihat Zenan menatapnya seperti ini sebelumnya, dan bahkan ada sedikit niat membunuh di matanya. Tahukah kamu berapa banyak orang yang meninggal hari ini? Orang-orang ini adalah keluargamu. Lagi pula, Tuan Long telah menghilang. Tak seorang pun dapat mematahkan kutukan garis keturunan keluarga Ye kita lagi. Setelah hari ini, keluarga Ye kita benar-benar kehilangan masa depannya. Ini semua karenamu, karena Fang Yu sialan itu. Zenan berjalan mendekati Nita dan menatap putrinya sendiri dengan tatapan musuh. Bab 399, Kutukan Meletus. Kematian tragis Maron dan klannya telah menghancurkan pertahanan psikologis Zenan. Tidak peduli seberapa keras dia memikirkannya, dia tidak dapat mengerti mengapa Tuhan memperlakukan keluarga Ye seperti ini. Keluarga Ye jelas tidak melakukan kesalahan. Pada akhirnya, Zenan tiba-tiba menemukan pelakunya. Itu adalah Fang Yu, dan Nita yang membawa Fang Yu kembali. Jika bukan karena Fang Yu, Tuan Long tidak akan muncul, dan keluarga Ye mereka akan mengalami tragedi ini. Ini semua dua orang ini. Ini semua dua orang ini. Ayah. Melihat kegilaan dan niat membunuh di mata Zenan, Nita merasa hatinya hancur. Dia tidak pernah menyangka ayahnya akan menyalahkan dia dan Fang Yu atas semua yang terjadi hari ini. Dan sekarang, ayahnya bahkan ingin membunuhnya. Mengapa kau membawanya pulang tanpa izinku? Mengapa? Zenan menggertakkan giginya dan mengangkat telapak tangan kirinya. Nita merasa putus asa dan menutup matanya. Tuan, jangan. Pada saat ini, seseorang dari keluarga Ye angkat bicara dan mencoba menghentikan Zenan. Boom! Namun tamparan Zenan tetap mengenai sasarannya. Tamparan itu begitu kuat sehingga Nita terpental dan jatuh ke tanah dengan darah keluar dari sudut mulutnya. Namun Nita tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya tergeletak di tanah, tidak bergerak. Nona, banyak anggota keluarga Ye tampak terkejut dan ingin melangkah maju. Mereka tidak menyangka Zenan akan begitu keras pada Nita. Kau tahu, ini sudah tahun ke-19 kutukan, dan tubuh Nita menjadi sangat lemah. Dia mungkin tidak dapat menahan tamparan seperti itu. Kalian semua berhenti di situ. Tidak ada yang bisa menghentikanku hari ini. Ini salahku karena tidak mengajari putriku dengan baik, sehingga keluarga Ye mengalami kehilangan yang tragis. Nita, kamu harus dihukum sesuai aturan keluarga. Zenan meraung dengan gila. Tuan, mengingat kondisi fisik Nona muda saat ini, jika Anda terus memukulnya, dia mungkin tidak akan mampu menahannya. Kata seseorang. Dia memang ditakdirkan untuk mati. Apa bedanya jika dia meninggal setahun lebih awal atau lebih lambat? Sekarang aku menyesal tidak membunuhnya lebih awal. Kalau tidak, keluarga Ye kita tidak akan mengalami kejadian hari ini. Teriak Zenan. Kata-kata ini membuat wajah anggota keluarga Ye yang hadir berubah. Mereka menatap Zenan dengan tak percaya. Nita adalah putri kandungnya, bagaimana dia bisa mengatakan hal seperti itu? Patriark, apakah kamu sudah gila? Semua orang memandang Zenan. Nita yang sedang terbaring di tanah tidak bereaksi sama sekali saat mendengar kata-kata ini. Hatinya telah mati. Zenan berjalan menuju Nita lagi. Kepala keluarga. Banyak anggota keluarga Ye mengubah ekspresi mereka, takut kalau Zenan benar-benar akan melakukan sesuatu yang tidak dapat diperbaiki. Apa yang dialami keluarga Ye saat ini sudah cukup tragis, mengapa ditambah lagi? Zenan berjalan ke arah Nita, berjongkok, dan ingin meraih Nita. Sayang sekali, jarang sekali menemukan lelaki sepertimu yang melampiaskan amarahnya pada putrinya sendiri saat terjadi sesuatu yang salah. Pada saat ini, terdengar suara malas. Zenan menoleh dan hanya melihat sepasang sepatu kets. Boom! Detik berikutnya, Zenan menjerit dan terjatuh. Fang Yu melirik Nita yang terbaring di tanah, tidak bergerak, dan sedikit menyipitkan matanya. Fang Yu juga agak bertanggung jawab atas nasib Nita. Karena Anda sudah terlibat dalam insiden tersebut, bantulah Nita menyelesaikan masalahnya. Zenan terjatuh ke tanah, luka-luka di sekujur tubuhnya tidak cukup membantunya berdiri lagi. Tetapi dia menjadi benar-benar gila dan mulai tertawa liar. Fang Yu berjongkok dan membantu Nita berdiri.
Dia melihat bahwa Nita memiliki pembengkakan besar di sisi kanan wajahnya, mulutnya penuh darah, dan dia hampir dalam keadaan setengah koma. Apakah dia benar-benar ayah kandungnya? Dia terlalu kasar. Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata. Mata Nita setengah terbuka, tatapannya kosong, tanpa sedikit pun emosi. Aku baru saja menendang wajahnya untukmu, tetapi kamu masih tidak merasa lega. Apakah kamu membutuhkan aku untuk? Kata Fang Yu kepada Nita. Pada saat ini, Nita menggelengkan kepalanya. Maksudmu, biarkan saja, tanya Fang Yu. Nita mengangguk. Ini satu-satunya kesempatanku untuk menjadi penjahat bebas. Jika kau melewatkannya, tidak akan ada lagi. Pikirkan baik-baik. Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata. Jangan, sakiti dia, kata Nita dengan susah payah. Baiklah. Fang Yu menggendong Nita dan berbalik untuk pergi. Fang Yu, kau bajingan, ada begitu banyak jiwa yang disalimi di keluarga Ye, bahkan jika aku menjadi hantu aku tidak akan membiarkanmu pergi. Zenan yang ada di belakang berteriak sambil tertawa terbahak-bahak. Fang Yu bahkan tidak menoleh, tetapi mengayunkan tangan kanannya ke belakang. Boom! Tanah tempat Zenan berdiri tiba-tiba meledak, dan Zenan terlempar secara horizontal. Jangan salahkan aku sekarang. Dia hanya ingin memprovokasiku, kata Fang Yu kepada Nita. Hanya ketika Fang Yu benar-benar menghilang dari pandangan mereka, barulah anggota keluarga Ye yang masih hidup berani bergerak. Kepala keluarga. Mereka tampak gugup dan berlari ke Zenan. Pada saat ini, wajah Zenan berlumuran darah dan wujud aslinya tidak dapat dilihat. Namun dia masih belum mati, dan tenggorokannya bergemuruh, seolah-olah dia masih mengutuk sesuatu. Melihat pemandangan ini, semua orang di keluarga Ye saling memandang, mata mereka dipenuhi kesedihan. Tampaknya patriark mereka Zenan telah benar-benar berubah menjadi orang gila. Tidak heran, akan sulit bagi orang normal untuk menanggung begitu banyak pukulan dalam satu hari, terutama dia sebagai kepala keluarga. Kita, bereskan dulu urusan kepala keluarga, baru kita selesaikan masalah di rumah. Kata seseorang. Saat semua orang bersiap bekerja, sebuah lingkaran cahaya tiba-tiba muncul di tanah di belakang mereka. 2 detik kemudian, sebuah sosok muncul sekilas. Itu adalah seorang wanita dengan kepala terbungkus kain hitam. Itu adalah Iblis Yan. Surti berjalan perlahan menuju Zenan yang terjatuh ke tanah. Baru ketika dia muncul di hadapan Zenan, keluarga Ye menyadari kedatangan orang asing ini. Kau, siapa kau? Apa yang ingin kau lakukan? Semua orang di keluarga Ye segera menjadi waspada dan berteriak keras. Surti mengabaikan orang-orang ini, tetapi berjongkok dan melepas kain hitam di wajahnya. Mata ketiga di dahinya juga terungkap. Melihat pemandangan ini, semua orang di keluarga Ye mengubah ekspresi mereka. Saya baru saja melihat 2 monster, mengapa ada satu lagi? Kamu marah, sedih, dan ingin membunuh. Surti menatap Zenan, sudut mulutnya sedikit terangkat, memperlihatkan senyuman. Zenan menatap Surti, matanya yang merah darah dipenuhi dengan keganasan. Kamu sangat ingin membalas dendam, tetapi kamu tidak memiliki cukup kekuatan. Surti melanjutkan. Mendengar ini, tubuh Zenan berkedut hebat, seolah-olah dia ingin duduk. Jangan bersemangat, aku di sini untuk membantumu, kata Surti, dan cahaya aneh melintas di matanya di dahinya. Apa yang bisa kau lakukan untuk membantuku? Zenan tampak sudah kembali waras dan bertanya. Kau pasti ingin sekali mendapatkan kekuasaan sekarang. Surti terdiam sejenak, suaranya mengambang seperti angin sepoi-sepoi, dan aku bisa memberimu kekuasaan tertinggi. Sambil berbicara, Surti berdiri dan memandang sekeliling ke arah anggota keluarga Ye, senyum di wajahnya semakin cerah. Aku tidak hanya bisa memberimu kekuatan, tapi aku juga bisa memberi kekuatan kepada bawahanmu dan orang-orangmu. Sebentar lagi, Anda akan menjadi salah satu kekuatan terkuat di wilayah Huaibei. Semua orang di keluarga Ye menatap Surti dengan bingung. Fang Yu membawa Nita kembali ke apartemen. Liu Liansa telah pergi dan tidak ada orang lain di ruangan itu. Fang Yu membaringkan Nita yang tidak sadarkan diri di atas sofa. Pada saat ini, darah masih menetes dari mulut Nita. Wajahnya pucat dan napasnya sangat ringan. Jika lukanya tidak diobati, vitalitas Nita akan habis dalam waktu 1 jam. Fang Yu menempelkan jarinya di dahi Nita. Ujung-ujung jarinya bersinar putih. Fang Yu mulai memperbaiki luka di tubuh Nita. Sisi kanan wajahku yang bengkak perlahan kembali normal. Saat memperbaiki lukanya, Fang Yu menemukan sesuatu yang aneh di dalam tubuh Nita. Tanda kutukan itu tidak hanya terukir di permukaan kulitnya, tetapi juga merambah ke seluruh bagian tubuhnya. Meridian dan pembuluh darah di tubuhnya semuanya terjerat dalam energi hitam dingin. Udara hitam ini adalah kekuatan kutukan. Kekuatan kutukan telah merasuki darah Nita. Sedemikian rupa sehingga ketika kesadaran Fang Yu melewati pembuluh darah Nita, dia dapat dengan jelas merasakan embusan udara dingin dan suram. Tidak hanya dingin dan suram lagi. Semacam energi kematian telah muncul. Fang Yu sedikit mengernyit. Karena cedera serius yang diderita hari ini dan perubahan mentalitas, kutukan itu pecah sebelum waktunya. Nita mungkin hanya memiliki 1 jam lagi untuk hidup. Bab 400,
Istana Xian, kebangkitan. Fang Yu sebenarnya telah melakukan banyak penelitian tentang cara menghilangkan kutukan itu. Namun kutukan yang menimpa Nita bukanlah kutukan biasa, melainkan kutukan yang tertanam dalam darahnya, kutukan yang dijatuhkan oleh seekor naga jahat yang sudah hidup entah berapa tahun lamanya. Penelitian Fang Yu tentang kutukan terbatas pada lingkup manusia. Kutukan naga. Fang Yu masih kosong dalam hal ini. Namun, Fang Yu percaya bahwa semua teknik sihir di dunia memiliki kesamaan, dan selama dia menghabiskan waktu mempelajarinya, dia akan selalu dapat menemukan cara untuk menghilangkannya. Fang Yu memejamkan mata dan berkonsentrasi memindai tubuh Nita dengan indera spiritualnya. Selama proses ini, Fang Yu dapat dengan jelas melihat tekstur kekuatan kutukan yang menempel pada pembuluh darah. Sekitar 5 menit kemudian, Fang Yu melepaskan tangannya, berdiri, dan mondar-mandir di ruang tamu. Kutukan itu telah menembus jauh ke dalam pembuluh darah. Pada tingkat ini, tampaknya tidak ada harapan untuk pemulihan. Fang Yu menyentuh dagunya dan menatap Nita. Kemudian, dia kembali ke kamar, mengambil selembar kertas putih dan pena, dan menyimpulkan metode dekonstruksi berdasarkan tekstur kekuatan kutukan. Sekitar 30 menit kemudian, Fang Yu meletakkan penanya. Pada saat ini, ada lebih dari selusin lembar kertas berisi tulisan padat di atas meja. Setelah lebih dari selusin perhitungan, Fang Yu memutuskan bahwa tidak mungkin menghilangkan kutukan di tubuh Nita menggunakan metode tradisional. Kutukan yang dikeluarkan oleh naga penelan benar-benar berbeda dari kutukan yang dikeluarkan oleh manusia. Dapat dikatakan bahwa kutukan menelan naga lebih sederhana, lebih brutal, dan lebih langsung daripada kebanyakan kutukan yang diketahui manusia. Tetapi justru karena itulah masalah ini menjadi sangat sulit diselesaikan. Kekuatan kutukan telah meletus sepenuhnya, dan seluruh tubuh Nita terjerat dalam energi kematian. Pada titik ini, bahkan jika Tunlong mengambil inisiatif untuk mencabut kutukan itu, dia mungkin tidak dapat menyelamatkan Nita. Fang Yu melirik Nita. Pada saat ini, kekuatan kutukan telah meluap ke permukaan, dan gas hitam samar muncul di permukaan kulit Nita. Tanda itu merayap keluar dari leher Nita dan perlahan meluas ke wajahnya, hampir membentuk pola yang lengkap. Kekuatan kutukan melekat pada tubuhnya dalam bentuk gas. Gas. Sepertinya kita bisa mencoba trik itu. Fang Yu berjalan di depan Nita, mengulurkan tangan kanannya dan menekannya di atas kepala Nita. Kemudian, dia diam-diam melafalkan rumus ajaib itu di dalam hatinya. Teknik melahap jiwa. Sebuah pusaran cahaya merah muncul di tangan kanan Fang Yu. Kekuatan kutukan di tubuh Nita menghadapi kekuatan hisap yang besar dan menyerbu ke arah tangan kanan Fang Yu. Efeknya tampaknya bagus. Mata Fang Yu berbinar. Kekuatan kutukan memasuki tubuh Fang Yu dan melewati meridiannya. Ia ingin menempel pada penghalang meridian Fang Yu. Namun, kekuatan meridian Fang Yu dengan sempurna menahan kekuatan kutukan itu, dan dia menggunakan energi sejatinya untuk memasukkannya ke dalam dantiannya, lalu secara paksa memurnikannya. Kekuatan kutukan, setelah pemurnian semacam ini, sebenarnya diubah menjadi jejak energi spiritual. Ini di luar dugaan Fang Yu. Dia awalnya ingin menyerap kekuatan kutukan di tubuh Nita ke dalam tubuhnya sendiri terlebih dahulu, dan kemudian menemukan cara untuk mengeluarkannya dari tubuhnya. Tetapi saya tidak menyangka bahwa dantian benar-benar dapat memurnikan kekuatan kutukan yang begitu keras kepala dan mengubahnya menjadi energi spiritual. Jika aku meneliti seni melahap jiwa 4000 tahun yang lalu, Sekte Tiadao mungkin akan langsung dipromosikan menjadi sekte kelas 1. Fang Yu berpikir dalam hati. Fang Yu membutuhkan waktu hampir 5 menit untuk menyerap sepenuhnya kekuatan kutukan di tubuh Nita, tanpa meninggalkan jejak. Pada saat ini, kulit Nita sudah banyak pulih, dan aura kematian yang selama ini menyelimutinya juga sudah sepenuhnya menghilang. Nita membuka matanya dengan bingung dan perlahan-lahan sadar kembali. Adegan terakhir dalam ingatannya adalah ketika Fang Yu membawanya pergi dari keluarga Ye. Keluarga Ye. Memikirkan kematian Maron dan anggota suku lainnya, hati Nita dipenuhi kesedihan. Kemudian, dia teringat kata-kata terakhir ayahnya dan kegilaannya. Mata Nita menjadi merah lagi. Tetapi dia segera menenangkan diri, melihat sekelilingnya, dan mendapati dirinya sedang berbaring di atas sofa di sebuah rumah yang didekorasi dengan indah. Kamu beruntung. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menyelamatkanmu. Sebuah suara terdengar di telinga Nita. Nita sangat akrab dengan nada malas itu. Dia menoleh dan melihat Fang Yu yang telah berganti pakaian, berjalan masuk dari balkon. Tuan Fang, Anda menyelamatkan saya, kata Nita. Selama komanya, dia bisa merasakan nyeri tumpul di setiap inci kulitnya untuk waktu yang lama, yang sangat tidak nyaman. Namun sekarang, rasa sakitnya telah hilang. Fang Yu berjalan ke sofa terdekat dan duduk. Nita menopang dirinya sendiri dan berdiri. Dia masih sedikit lemah, tetapi dia merasa jauh lebih nyaman daripada sebelumnya. Dia tiba-tiba menyadari sesuatu, menyingsingkan lengan bajunya dan melihat wajahnya berubah. Tanda kutukan yang semula ada di kulitnya telah hilang, tanpa jejak yang tersisa. Hal ini menunjukkan bahwa Nita membuka lebar mata indahnya, tidak dapat mempercayai kenyataan ini. Dia menarik lengan baju kirinya lagi dan melihat lagi. Tidak perlu melihat.
Kutukanmu sudah kuhapuskan, kata Fang Yu. Kata-kata ini bagaikan nektar yang mengalir ke dalam hati Nita yang sedih. Sejak Nita muntah darah pertama kali di sekolah dasar, dia tahu ada yang salah dengan tubuhnya. Kemudian, dia perlahan menyadari bahwa itu adalah kutukan dan dia tidak akan hidup lebih dari 20 tahun. Sejak saat itu, dia menjadi pribadi yang berbeda. Ada batu karang yang tak tergoyahkan di hatinya, yang membuatnya tidak bisa benar-benar bahagia selamanya. Namun sekarang batu besar itu telah hancur. Jantungnya tiba-tiba menjadi hidup. Jangan terlalu bersemangat. Proses menghilangkan kutukan itu lebih mudah dari yang kau kira, kata Fang Yu. Engah. Nita tiba-tiba berdiri, lalu tiba-tiba berlutut di depan Fang Yu. Tuan Fang, terima kasih. Nita membenamkan kepalanya di tanah dan menangis. Suasana hatinya sedang rumit sekarang. Di satu sisi, tragedi yang dialami keluarga Ye hari ini membuatnya merasa patah hati. Namun di sisi lain, dia merasa sangat bahagia karena kutukan yang menimpanya selama lebih dari 10 tahun telah terangkat, sehingga dia bisa terlahir kembali. Tetapi apapun yang terjadi, satu-satunya hal yang Nita bisa yakini adalah Fang Yu adalah dermawannya. Fang Yu menatap Nita yang sedang berlutut di tanah dan berkata, bangun. Jangan biarkan air mata dan ingusmu mengotori lantai. Aku tidak suka bersih-bersih. Ya. Pipi Nita memerah dan dia segera berdiri. Nita tidak punya cara untuk membalas kebaikan Tuan Fang. Namun, jika Tuan Fang memiliki instruksi di masa mendatang, Nita akan berusaha sekuat tenaga untuk membantu Tuan Fang menyelesaikannya. Nita berkata sambil meneteskan air mata rasa terima kasih. Tidak perlu, kamu tidak bisa membantuku dengan apapun. Urus saja urusan keluargamu sendiri terlebih dahulu, kata Fang Yu. Ketika membicarakan masalah keluarga, wajah Nita berubah, dan kegembiraan yang baru saja muncul dalam hatinya lenyap seketika. Aku agak mengantuk dan perlu tidur. Sedangkan kamu, jika kamu ingin duduk di sini, teruslah duduk di sini. Jika kamu benar-benar tidak punya rumah, kamu bisa tidur di kamar tamu. Fang Yu menunjuk ke sebuah kamar di belakang lalu berbalik dan kembali ke kamarnya. Nita berdiri di sana, menatap punggung Fang Yu, lalu duduk di sofa dengan ekspresi rumit. Ada daerah pegunungan yang masih asli di perbatasan kota Wenan di wilayah tengah. Daerah pegunungan ini belum dikembangkan karena medannya yang terjal dan sering terjadi cuaca buruk. Jadi daerah pegunungan ini tetap tandus hingga akhirnya pepohonan hilang dan semuanya layu. Tidak ada jejak aktivitas manusia di daerah pegunungan ini untuk waktu yang lama. Namun hari ini, sebuah sosok muncul di daerah pegunungan ini. Dia berjalan perlahan ke dalam pegunungan hingga tiba di kaki salah satu puncak tertinggi. Ini seharusnya menjadi lokasi asli istana Xian kita. Ini benar-benar tempat di mana banyak hal telah berubah. Buffalo melihat sekelilingnya, matanya sedikit menunjukkan emosi dan kesedihan. Namun tak lama kemudian, emosi tersebut berubah menjadi kebencian. Kalau bukan karena sekte Tiadao, kalau bukan karena Fang Yu sialan itu, istana Xian mereka mungkin bisa makmur sampai hari ini. Ketika Buffalo memikirkan Fang Yu, jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Walau telah berlalu ribuan tahun, sosok orang ini telah membekas dalam jiwanya dan tidak akan pernah terlupakan. Pria ini, dengan kekuatannya sendiri, menghancurkan fondasi istana Xian mereka yang berusia 2000 tahun. Pria ini menggunakan pedang untuk membantai semua orang di istana Xian. Bahkan tetua tertinggi yang berada di puncak tahap kesengsaraan dan setengah langkah abadi bukanlah tandingannya. Dalam ingatan Buffalo, adegan terakhir pria ini adalah saat dia memegang pedang patah dan memenggal kepala tetua agung. Boom! Buffalo menamparkan wajahnya sendiri agar tidak mengingat masa lalu. Hanya mengingatnya sejenak, tubuhnya tak kuasa menahan gemetar saat teringat sosok itu. Ketakutan yang datang dari dalam jiwa membuatnya merasa kedinginan di sekujur tubuh. Apa yang kutakutkan? Apa yang sebenarnya kutakutkan? Sudah lebih dari 2000 tahun. Bajingan itu sudah lama mati. Tapi masih ada orang yang hidup di istana Xian kita. Kita, istana Xian, memenangkan pertempuran itu. Kita menang. Sekarang, selama aku mengaktifkan batu suci sekte, aku bisa membuka warisan istana api ungu. Dengan berdirinya istana Xian kita akan segera mampu menonjol di dunia kultivasi abadi lagi. Tatapan mata Buffalo menjadi tajam, lalu dia mengeluarkan batu berwarna abu-abu seukuran kepalan tangan dari tas penyimpanannya. Kemudian, ia duduk di tempat, meletakkan batu di depannya, memejamkan mata, dan diam-diam melafalkan beberapa kata-kata ajaib. Setelah beberapa detik, batu itu memancarkan cahaya ungu yang aneh. Bersambung.